Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arul Pramana Bahari dengan NIM 3035 dari kelas B Teori Bahasa dan Otomata. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas dari kuis, di mana di sini ada 5 soal. Yang pertama adalah sebutkan tingkatan bahasa pemrograman dan berikan contoh masing-masing tingkatan tersebut. Yang kedua, apa fungsi compiler? Yang ketiga, jelaskan hubungan antara bahasa dan otomata. Yang keempat, jelaskan peran teori bahasa dan otomata dalam teknik kompilasi. Yang kelima, jelaskan proses pembentukan bahasa. Jadi untuk yang soal 1 di sini sebutkan tingkatan bahasa pemrograman dan berikan contoh masing-masing. Nah, untuk yang pertama adalah bahasa mesin atau machine language, di mana bahasa paling dasar berupa kode biner 0 dan 1. Jadi komputer bisa langsung mengeksekusinya tanpa menerjemah tambahan. Bahasa ini sulit dipahami manusia karena tidak ada simbol, hanya deretan angka biner. Contoh 1011 0000 011000001. Ini digunakan langsung oleh CPU untuk instruksi dasar. Untuk tingkatan selanjutnya adalah bahasa assembly. Bahasa tingkat rendah yang menggunakan mnemonik agar lebih mudah dibaca manusia. Walaupun lebih mudah dibanding biner, bahasa ini tetap dekat dengan hardware. Contoh instruksi MUV A B artinya memindahkan isi register B ke register A. Bahasa assembly memerlukan assembler untuk diterjemahkan ke bahasa mesin. Selanjutnya adalah bahasa tingkat menengah. Jadi bahasa tingkat menengah ini posisinya di antara assembly dan bahasa tingkat tinggi. Jadi ada di tengah-tengah. Bahasa ini masih dekat dengan arsitektur mesin, namun sudah memiliki struktur yang lebih jelas. Contoh bahasa C, yang banyak dipakai untuk sistem operasi karena efisien dan cepat. Selanjutnya, tingkatan yang paling tinggi adalah bahasa tingkat tinggi, di mana bahasa pemrograman yang sintaksisnya mirip bahasa manusia, mudah dipelajari, dan portable. Bahasa ini lebih fokus ke logika, bukan detail mesin. Contohnya seperti Python, Java, C++, dan lain-lain. Agar bisa dijalankan, bahasa tingkat tinggi memerlukan compiler atau interpreter. Untuk soal yang kedua, apa fungsi compiler? Jadi fungsi compiler itu ada 4. Yang pertama adalah menerjemahkan kode program. Jadi kode diubah dari bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin. Komputer tidak bisa langsung memahami bahasa tinggi, sehingga compiler bertugas menerjemahkannya agar dapat dieksekusi. Yang kedua, mendeteksi kesalahan atau error checking, di mana memeriksa kesalahan sintaks maupun semantik sebelum program dijalankan. Semisal kesalahan lupa titik, koma, atau penggunaan variabel yang belum dideklarasikan. Dengan adanya compiler, programmer bisa memperbaiki error sejak awal. Selanjutnya, yang ketiga adalah optimasi program. Jadi compiler memperbaiki performa program agar lebih efisien. Compiler juga dapat menyederhanakan perhitungan, mengurangi pemakaian memori, atau mempercepat eksekusi. Selanjutnya adalah mendukung portabilitas. Jadi, compiler membuat program bisa dijalankan di berbagai platform. Programmer cukup menulis satu kode dalam bahasa tingkat tinggi. Compiler akan menerjemahkannya sesuai sistem operasi atau perangkat keras yang digunakan. Untuk soal ketiga, apa sih hubungan antara bahasa dan otomata? Jadi sebelum kita menjelaskan atau saya menjelaskan mengenai persamaannya, jadi untuk arti dari bahasa dan otomata itu sendiri. Jadi bahasa formal sebagai aturan. Jadi bahasa formal adalah sekumpulan antara aturan yang mendefinisikan bagaimana string atau ekspresi dapat ditulis. Semisal aturan bahwa setiap ekspresi aritmatika harus memiliki tanda kurung yang berpasangan. Untuk otomata sendiri digunakan untuk memeriksa apakah suatu string sesuai dengan bahasa formal. Contohnya FY mengenai pola sederhana, misalkan string yang dimulai dengan huruf A, lanjut dan otomata PDA mengenai struktur lebih kompleks, misal kurung buka dan kurung tutup yang seimbang. Jadi persamaannya adalah dari keduanya dalam proses kompilasi, grammar mendefinisikan bahwa bahasa pemrograman, sedangkan otomata digunakan dalam parsing untuk mengecek kebenaran kode program. Artinya bahasa memberi aturan, sementara otomata menjadi mesin pengecek agar program sesuai dengan aturan. Untuk soal keempat, jelaskan hubungan peran teori bahasa dan otomata dalam teknik kompilasi. Jadi di sini ada
Ada 4 di mana peran dari teori bahasa dan otomata dalam teknik kompilasi. Jadi untuk yang pertama adalah lexical analysis, yang dimana tahap awal kompilasi yang memecah kode menjadi token. Finite automata atau FA digunakan untuk mengenali token seperti keyword, if, while, operator plus, atau identifier variabel. Selanjutnya adalah syntax analysis atau parsing, mengecek apakah susunan token sesuai grammar bahasa pemrograman. Pushdown automata atau PDA digunakan untuk memastikan struktur kode valid, misal tanda kurung, buka, dan tutup cocok. Semantic analysis di sini mengecek makna program bukan hanya strukturnya, semisal memastikan variabel sudah dideklarasikan sebelum dipakai atau memastikan tipe data sesuai dalam operasi aritmatika. Jadi yang terakhir adalah kode generation dan optimization. Di sini menerjemahkan kode ke bahasa mesin dan mengoptimalkannya. Pada tahap ini, teori bahasa membantu menghasilkan kode yang lebih singkat, cepat, dan efisien. Dan untuk soal kelima, di sini adalah jelaskan proses pembentukan bahasa. Jadi di sini proses untuk pembentukan bahasa itu ini secara berurutan. Jadi untuk yang pertama adalah menentukan tata bahasa atau grammar. Jadi grammar itu merupakan sekumpulan aturan produksi yang mendefinisikan bagaimana string dapat dibentuk, yang dimana ini terdiri dari simbol non-terminal atau variabel, terminal karakter akhir string, simbol awal start simbol, dan aturan produksi. Untuk aturannya, aturan produksi menjelaskan bagaimana sebuah non-terminal dapat diganti dengan terminal atau kombinasi terminal dan terminal lain. Tanpa grammar, kita tidak bisa menentukan apakah sebuah string valid atau tidak dalam bahasa tertentu. Contohnya saja dari S menjadi AB, A menjadi AA, di mana stringnya adalah A, B itu menjadi B di mana stringnya adalah B. Jadi grammar ini menghasilkan string yang selalu dimulai dengan satu atau lebih huruf A, diikuti dengan satu atau lebih huruf B. Untuk yang selanjutnya adalah menggunakan aturan produksi derivasi. Derivasi merupakan proses menurunkan simbol awal start simbol menjadi string terminal dengan mengikuti aturan produksi. Penurunan kiri leftmost derivation, selalu memilih simbol non-terminal paling kiri untuk dihubungkan lebih dahulu. Selanjutnya adalah penurunan kanan atau rightmost derivation, yaitu seperti sebaliknya dari leftmost derivation, yaitu selalu memilih simbol non-terminal paling kanan untuk dihubungkan lebih dahulu. Dan selanjutnya adalah proses derivasi ini menunjukkan langkah demi langkah bagaimana string terbentuk dari grammar. Contoh derivasi kiri untuk string AABB, S menjadi AB, AAB menjadi A, dan A menjadi A. AAB juga sama A menjadi A. Mengapa? Karena di sini A-nya itu diambil dari paling kiri. AAB menjadi A, AABB menjadi BB, dan AABB menjadi B menjadi string B. Untuk yang selanjutnya adalah rekursivitas dalam aturan produksi, di mana banyak grammar menggunakan aturan rekursif agar dapat menghasilkan string dalam jumlah tak terbatas. Rekursif kiri, non-terminal memanggil dirinya sendiri di awal aturan. Contoh S menjadi SD, ini cocok untuk menghasilkan pola yang berulang di sebelah kiri. Selanjutnya rekursif kanan, terminal memanggil dirinya di akhir aturan. Contoh S menjadi DS, ini cocok untuk menghasilkan pola berulang di sebelah kanan. Dan dengan rekursivitas, grammar bisa membentuk string panjang hanya dengan aturan yang sederhana. Untuk tahap selanjutnya adalah normalisasi grammar. Jadi untuk memudahkan analisis dan implementasi di compiler, grammar sering diubah ke bentuk standar. Chomsky Normal Form atau CNF, aturan produksinya hanya berbentuk dua terminal, A menjadi BC, atau satu terminal A menjadi string A. Garbage Normal Form atau GNF, aturan produksinya selalu dimulai dengan sebuah terminal lalu diikuti deretan terminal. Dan selanjutnya, normalisasi ini membuat grammar lebih sistematis dan mudah digunakan dalam algoritma parsing otomatis. Dan untuk tahap yang terakhir adalah parse tree, yang dimana pohon penurunan adalah representasi grafis dari program derivasi. Jadi, akar pohon dimulai dari simbol awal atau start simbol. Jadi ini dimisalkan sebagai sebuah pohon penurunan, dan untuk setiap cabang menunjukkan penerapan aturan produksi. Daun pohon leaf nodes adalah simbol terminal yang membentuk string akhir. Jika semua daun adalah terminal dan sesuai grammar, maka string tersebut adalah valid. Sekian presentasi tugas kuis untuk teori bahasa dan otomata kelas B dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.